yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. 3% ada. Gimana Pak? 3%, apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi sementara kan terikat undang-undang. Kita ikut undang-undang. Jangan 3%. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi seperti apa Pak strateginya? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan. Sedikit aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsepnya. Kalau saya ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soalnya menambah stimulus atau gimana Pak? Saya belum bicara badan sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah risiko inflasi gimana Pak? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu saya dosen juga. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru inflasi bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial, kita 6,5 sampai masih jauh kalau kita bilang inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Ada kelihatannya. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di dalam. Mempercepat apa sih Pak? Mungkin dari pajak atau dari apanya? Mana pajak? Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pak, ini nanti ke DPR apa? Saya mau komentar kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau tanya DPR. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil. Apa ya? Ada rencana bukan sebagian kecil, kan begini. Saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti. Jadi itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak step seperti dipotong-potong dari banyak kritik gitu Pak dari masyarakat seperti itu Pak. Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Yang Optimis 7% Pak. Sama. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang biar aja atau itu kan bisa aja enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerja. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utama sebetulnya. Pak, Terima kasih banyak Pak. Ada. Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan. Tidak akan berubah atau mengubah dari itu. Kita ikut undang-undang yang ada. Kalau untuk GDP ratio Pak, apakah sekarang 40% kata dia nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang, defisitnya, tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pengembangan yang lebih cepat. Debt to GDP-nya akan cenderung turun. Jadi gue ingin itu optimalkan dana yang ada, program yang ada, supaya menciptakan pengembangan lebih cepat sehingga debt to GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat
meningkat dengan signifikan. Seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya Seberapa butuh sinergi dengan kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga, ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tadi yang dibilang masyarakat sedang bilang kan likuiditas kita akan berkurang dengan signifikan dalam masa dekat. kontribusi moneter dibahas seperti apa? Ya, Andri ya. Cukup ya. Thank you.